Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kali ini saya coba berbagi dibahas terkait bagaimana pemulasaran jenazah ya. Jadi pemulasaran jenazah ini bisa diartikan sebagai memuliakan jenazah. Jadi memuliakan dalam hal ini artinya kita dalam menangani jenazah itu harus pelan ya. Artinya tidak kasar ya, tidak kasar, memuliakan karena walaupun mayit tersebut tidak bisa apa-apa, tapi tetap kita harus memperlakukan dengan lembut, lemah lembut. Yang kedua adalah memuliakan dengan cara menjaga auratnya. Kenapa? Karena bagi si mayit atau kita aja yang hidup, ketika aurat kita terbuka, tentunya kita akan merasa malu. Namun si mayit ini tidak bisa menjaganya kan. Nah, kitalah yang menjadi pengurusnya ini harus bisa memuliakan, artinya menjaga aurat, menutup bahkan tidak membuka aurat di apa di viralkan atau apa. Ini sangat dijaga ya, jadi harus amanah. Nah, pemulasaran jenazah ini kurang lebih saya bagi menjadi ada empat ya. Jadi rangkaian memandikan, memandikan, mengkafani. Saya ulangi, jadi rangkaian memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Kurang lebih kewajiban kita saat kewajiban kifayah ya. Jadi kifayah itu artinya semua terkena wajib untuk melaksanakan penyelenggaraan ini. Kecuali kalau sudah ada yang mengurus, nah kita artinya tidak terkena wajib. Nah, jadi kifayah itu artinya wajib bagi semua manusia kecuali kalau sudah ada yang mengurus. Jadi rangkaiannya apa saja memuliakan itu atau pemulasaran jenazah itu yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Kurang lebih yang saya pahami itu adalah empat. Memang ada satu lagi yang di sini itu kalau nggak salah sebelum mayit itu meninggal, yang pertama adalah eh, kalau misalkan sakit ya, ketika sakit kita ada kewajiban menalkinkan. Ya, menalkinkan itu artinya kita mencoba walaupun si sakit itu sakit parah ya, atau tapi tetap kewajiban umat Islam itu adalah mengingatkan bahwa Allah itu tetap berada ya, setiap detik itu harus selalu ada. Sehingga mudah-mudahan terucap kalimat tauhid ya, bisa dengan la ilaha illallah kan gitu ya. Jadi kurang lebih gitu. Atau bisa saja kita mengingatkan si sakit dengan cara apakah sudah sholat, misalkan sholat hari ini sholat asar, sudah sholat asar belum? Nah, itu jadi tapi harus disentuh dulu dengan kita misalkan ketika menengok si sakit itu caranya memijitnya ya, bisa dengan apa namanya, kalau sesama laki-laki dengan langsung saja kakinya kita pijat, setelah rileks dia ajak ngobrol baru bisa ditanyakan terkait sholatnya ya. Bagaimana sudah sholat asar atau misalkan kalau posisinya sholat maghrib, gimana udah sholat maghrib belum? Nah, ketika dia menjawab, oh belum, atau bisa aja jarang sholat. Nah, ketika jarang sholat, bisa kita ingatkan. Karena posisi sakit ini kan sangat genting ya. Nah, jadi ada bagan yang satu lagi di sini sebenarnya adalah menakilkan. Nah, menakilkan itu tidak boleh berulang-ulang ya, yang saya pahami itu. Karena kalau berulang-ulang itu nanti bisa masuk kepada si sakitnya itu malah jadi kesel ya. Nah, ketika seorang itu kesal ya, itu jauh dari kalimat Allah sebenarnya. Jadi cukup sekali atau dengan teknis yang tadi cukup ingatkan saja kepada sholat. Nah, kurang lebih gitulah. Itu cara menalkinkan. Ya intinya adalah bagaimana menghadirkan Allah di setiap kegiatan apapun. Ya walaupun sakit di berapa detik apapun kita harus mengingatkan. Jadi di sini ada posisi menalkinkan. Nah, selanjutnya adalah rangkaian apa namanya? Mengurus jenazah. Oh ya, ada satu lagi bahwa pastikan kematian itu oleh yang orang medis ya. Misalkan tetangga kita ada perawat, ada bidan, apalagi dokter bolehnya untuk memastikan memang eh, si jenazah ini memang meninggal. Ya, karena ini ada hubungan nanti dengan surat kematian nanti selanjutnya. Siapa yang menyatakan ini meninggal kan itu adalah ahli medisnya. Bisa dengan tetangga atau kita bertanyalah kepada ahli medis ya. Oke,
Jadi pertama adalah memastikan meninggal. Kalau sebelum meninggal kita ketika sakit bisa menengok ya kurang lebih gitu. Jadi rangkaian pemulasaran jenazah itu dari talqin sebenarnya. Oke, kita lanjut. Jadi rangkaian memandikan ini ada saya bagi menjadi satu, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada bagaimana itu petugas yang memandikan. Terus yang kedua adalah peralatan dan bahan. Keempat selanjutnya menyiapkan kain kafan. Sebenarnya ini posisi menyiapkan kain kafan itu di sini ya. Jadi sebelum memandikan itu harusnya kain kafan itu sudah tersedia. Kenapa? Sudah tersedia dan sudah siap dipakaikan lah kurang lebih. Kenapa? Karena nanti kalau sudah dimandikan, terus kita membuat kain kafan gitu ya, menyediakan kain kafan, nanti kedinginan si mayit ya. Jadi kalau bisa paralel, ini dua-duanya dikerjakan. Tapi kalau satu tim, ya harapannya disiapkan dulu kain kafan. Ya, nanti video kapan bisa dilihat di video yang di atas ya. Nah, setelah menyiapkan kain kafan, terusnya jenazah kita arahkan ke tempat pemandian. Nah, tempat pemandian ini sebenarnya harus tertutup, ya, harus tertutup. Kalau bisa atap, tertutup atap juga. Jadi tetap bahwa memuliakan itu, pemulasaran jenazah itu harus menjaga aurat, ya, jangan banyak orang. Terus urutan memandikan. Nah, ini urutan memandikan bisa kita bagi ya. Jadi pertama membersihkan kotoran, istinja. Jadi membersihkan kotoran itu misalkan gigi-gigi ya dari mulut, ada gigi-gigi yang misalkan kotoran yang menyelap di gigi, terus ada di hidung pun ya misalkan kita lap saja dengan lap basah kan gitu ya. Terus kuping, mata kita bersihkan. Nah, yang agak berat memang yang kubul dan dubur. Kalau dubur itu dari pembuangan besar ya. Kalau kubul itu kemaluan. Nah, caranya apa namanya? Membersihkan kotoran dari kubul ini kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Nah, kalau yang dubur sama ya, kurang lebih. Tapi tetap semua itu harus menjaga aurat, tidak bisa kita terbuka semua. Terus selanjutnya adalah mewudukan. Nah, kalau mewudukan ini prinsip dari Quran saja ya, di mana ada 4 bagian ya. Jadi kita cek aja coba surat Al-Maidah ini ayat 6. Ya, nah selanjutnya adalah memandikan. Nah, memandikan itu seperti ini. Oke. Nah, ini adalah urutan memandikan. Selanjutnya adalah jenazah di tempat pengkafanan. Jadi kita angkat dengan tadi syaratnya aurat itu harus tetap terjaga ya. Karena bisa jadi dalam rangka mengangkat itu kita melewati beberapa orang atau agak jauh kan itu harus tertutup tetapnya. Nah, setelah selesai memandikan, rangkaian memandikan ini, kita lanjut mengkafani ya. Bagaimana cara menyiapkan kain kafan? Nah, seperti video berikut. Di atas bisa diceknya. Nah, setelah mengkafani, baru kita bisa menyolatkan ya. Nah, bagaimana cara menyolatkan? Nah, bisa kita lihat cek di video di atas ya. Nah, tata cara sholat. Terus apa namanya? Isi dari poin-poin dari sholat jenazah itu apa saja. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menguburkan. Nah, menguburkan ini ya tentunya kita menyiapkan kuburan ya. Nah, supaya lebih mengena, kita juga harus paham ya bagaimana menggali kuburan itu ukurannya berapa, bisa dicek di video di atas. Nah, selanjutnya adalah kegiatan penguburan. Kegiatan penguburan ya, pertama adalah yang utama itu kita menguburkan dulu ya, memasukkan si mayit kepada liang lahatnya. Selanjutnya, setelah selesai penguburan, ya, itu bisa kita lanjutkan dengan sambutan, sambutan. Ya, sambutannya yang biasanya yang utama itu adalah otoritas dulu setempat, misalkan RT RW. Karena hubungan kematian ini nanti ada ketersambungan dengan kepemerintahan bahwa KTP ini sudah meninggal dan selanjutnya. Jadi diharapkan walaupun tidak bisa hadir atau diwakilkan tetap harus diketahui ya oleh pihak otoritas setempat, RT RW ya. Nah, selanjutnya adalah sambutan dari pihak keluarga. Nah, pihak keluarga juga harus menyampaikan. Ya, poinnya
Ya biasanya poin untuk menyampaikan itu satu itu ucapan terima kasih dulu kepada pengurus atau masyarakat yang bisa mau meluangkan waktu untuk bisa mengurusnya sampai bahkan sampai ke kuburan ini bisa mengantarkan jenazah. Ya ucapan terima kasih dari pihak keluarga. Yang kedua adalah tetap yang namanya hak adami itu menyampaikan barangkali ada yang tersinggung, mohon maaf kan gitu ya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Apalagi ketika ada hutang piutang pun harus disampaikan. Nah, kita harus jelas ya. Nah, disinilah nanti ahli waris yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah hal tersebut ya. Nah, selanjutnya adalah biasanya itu adalah tausiah kematian ya. Jadi ini biasa bisa disampaikan oleh pihak keluarga, bisa disampaikan oleh doa penutup oleh ustadznya atau siapa sajalah. Yang penting poin dari kegiatan penguburan ini tetap harus ada tausiah kematian, mengingatkan kepada yang hidup ya, kita-kita yang hadir di situ untuk sama-sama kita pun akan sama apa namanya melalui hal kematian ya ini hanya alam penantian ya di mana alam barzah ini adalah alam penantian bukan alam akhir kita pun sama nah bagaimana kita sekarang mengevaluasi yang hidup itu masih diberi peluang untuk bisa mengevaluasi kalaupun ada kesalahan mari kita sama-sama bertobat nah kurang lebih gitu jadi ada tausiah kematian bisa disampaikan oleh pihak keluarga oleh otoritas nah jadi ini atau oleh ustadz ya pak ustadznya diakhiri dengan doa biasanya kurang lebih gitu nah itulah prinsip dari kegiatan penguburan nah mungkin dari bagan ini eh, nanti bisa dilihat eh, item-itemnya di detail-detailnya di video selanjutnya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.